Pernah nggak sih ngerasa di tengah dunia yang kayaknya berubah terus-terusan ini, kita jadi gampang banget kehilangan arah? Nah, hari ini kita akan coba gali satu kearifan kuno yang ternyata bisa jadi kerangka kerja yang kokoh banget buat pijakan kita. Rasanya tuh kayak kita nggak punya kendali sama sekali. Nah, perasaan kehilangan kontrol atas waktu dan masa depan di tengah gempuran perubahan ini nih yang jadi titik awal pembahasan kita hari ini. Yuk kita dalami bareng-bareng. Dan ternyata ya, jawaban buat perasaan gelisah ini mungkin bukan dari tren-tren terbaru, tapi justru dari kearifan yang usianya udah ribuan tahun. Ada semacam cetak biru kuno yang bisa bantu kita buat navigasi di tengah kekacauan ini. Kita bakal bedah 3 kisah yang super inspiratif dari Alkitab yang akan jadi panduan kita. Anggap aja ini perjalanan 3 langkah yang relevan banget buat zaman sekarang. Kita sebut aja panggilan, jangkar, dan aksi. Dan, sama kayak perjalanan hebat lainnya, semuanya itu dimulai dari satu langkah pertama. Langkah yang sering kali paling berat yaitu berani ninggalin zona nyaman kita. Oke, pemandu pertama kita adalah Abram. Kisahnya dimulai dengan sebuah perintah untuk melangkah ke sesuatu yang sama sekali nggak pasti. Wah, ini mirip banget kan sama era disrupsi yang lagi kita hadapi. Coba perhatiin deh frasa kuncinya. Negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini ngajarin kita kalau langkah pertama ketaatan di tengah ketidakpastian itu seringkali bukan tentang punya peta lengkap, tapi tentang percaya sama sang pemandu. Keren banget kan? Cuma satu langkah iman sederhana dari Abram, ternyata itu menciptakan efek domino kebaikan yang dampaknya nggak cuma ke keluarganya, tapi juga ke komunitasnya, bahkan ke seluruh dunia. Satu keputusan berani benar-benar bisa mengubah segalanya. Oke, jadi katakanlah kita udah berani melangkah keluar. Terus, gimana kalau disrupsi itu datang dalam bentuk krisis dan ketakutan? Nah, ini membawa kita ke tokoh kita yang kedua, sang pemazmur. Pemazmur ini nunjukin ke kita kalau menjadi dinamis itu bukan berarti kita jadi nggak punya rasa takut. Sama sekali bukan. Tapi, ini soal tahu kemana kita harus menaruh harapan, bahkan di saat kita ngerasa kewalahan sama perubahan zaman. Nah, ini poin yang krusial banget. Justru saat kita berhenti berusaha ngendaliin semuanya dan mulai berserah, disitulah kekuatan sejati, inovasi, dan ketahanan itu muncul. Jiwa yang tenang jadi sumber kekuatan kita di tengah badai. Dengan keberanian untuk melangkah keluar dan jangkar untuk berpegang teguh, tahap terakhir adalah mengubah iman itu jadi aksi yang nyata. Dan ini kita lihat dari kisah Stefanus. Kisah Stefanus ini bukan tentang keyakinan yang pasif, yang diam-diam aja, tapi ini tentang kesaksian yang aktif, yang berani, dan yang justru menghasilkan kedamaian sejati, bahkan di tengah-tengah konflik dan perlawanan. Di sini kita lihat ada model tabrakan yang menarik banget. Iman Stefanus yang hidup, adaptif, dan penuh kasih, itu bertabrakan langsung sama tradisi yang kaku dan defensif. Ini semacam pertarungan antara iman yang mau bertumbuh dengan iman yang mandek. Nah, sekarang yuk kita sambungin semua benang merahnya. 3 kisah ini ternyata bukan cuma cerita yang berdiri sendiri-sendiri loh. Mereka itu membentuk sebuah siklus yang dinamis dan saling nyambung. Sebuah pola buat kita terus bertumbuh. Jadi polanya gini, mendengar panggilan, terus menjadikan Tuhan sebagai jangkar, lalu bersaksi dengan berani, dan akhirnya menjadi berkat. Nah, inilah siklus iman yang dinamis dan terus-menerus yang bikin kita tetap relevan di zaman apapun. Terus, gimana caranya cetak biru kuno ini bisa kita pakai hari ini di dunia kita yang serba cepat? Sumber yang kita bahas ini menyarankan kita bisa pakai kerangka ini untuk memulihkan rumah Tuhan di 3 area utama. Dan inilah intinya, kerangka ini tuh bukan cuma buat diri kita sendiri. Ini adalah visi besar yang menghubungkan kesehatan hati kita secara pribadi, cara kita memimpin di komunitas, dan bahkan kepedulian kita terhadap bumi. Semuanya itu terhubung, gak bisa dipisah-pisahin. Oke, sekarang kita coba bawa pulang semua ini. Gimana cara kita bisa menerapkan kerangka panggilan, jangkar, dan aksi ini dalam kehidupan sehari-hari? Terutama di unit terkecil kita, ya, di keluarga. Sebagai penutup, yuk kita ambil waktu sejenak buat refleksi pribadi. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita renungkan dari perjalanan kita hari ini. Coba deh, luangkan waktu sejenak buat mikirin 3 area ini. Panggilan, jangkar, dan aksi. Tapi dalam konteks hidup Anda sendiri. Di area mana nih Anda lagi dipanggil buat bertumbuh? Pada akhirnya, tujuan dari seluruh perjalanan ini, panggilan, jangkar, dan aksi adalah untuk memancarkan cahaya harapan dan kasih ke dalam dunia yang seringkali terasa gelap dan penuh disrupsi.